Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Amma ba'd. Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video tugas kali ini yang insya Allah semoga bermanfaat, semoga bisa memahamkan apa yang saya ucapkan ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tak lupa saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah, yaitu Bapak Haji Ahmad Khairuddin LC MH. Saya di sini, sebelumnya perkenalkan, saya Saiful Anwar, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari semester 5 dari kelas SC. NIM saya 2108202095. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi konsep dasar investasi dalam investasi syariah dan hukum di Indonesia. Pertama, saya rasa kita itu perlu tahu apa sih definisi investasi itu. Investasi itu memiliki pengertian yang sebenarnya sangat luas karena mencakup investasi ada investasi langsung maupun investasi tidak langsung, yaitu indirect investment atau yang dikenal dengan portfolio investment. Perbedaan mendasar antara kedua investasi langsung dan tidak langsung terletak pada pengelolaan dan pengawasan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor. Dengan kata lain, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Adapun pada investasi langsung mohon maaf yang tadi saya sampaikan itu investasi tidak langsung. Adapun pada investasi langsung, investor itu ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Nah, itu. Jadi kalau tidak langsung itu ya tidak mengawasi secara langsung seperti teksnya. Kalau investasi langsung itu mengawasi secara langsung. Apa sih tujuan investasi? Tujuan investasi itu pertama mendapat penghasilan, tentu kita butuh duit kan. Yang kedua mengembangkan usaha. Yang ketiga jaminan dalam bisnis. Dasar keputusan investasi itu ada yang pertama return. Return itu alasan alasan seorang berinvestasi untuk memperoleh dalam manajemen investasi itu disebut dengan keuntungan tersebut disebut sebagai return. Nah, itu. Yang kedua risiko. Risiko ini bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Selanjutnya itu proses investasi. Pada dasarnya ada 5 proses investasi. Yang pertama, penyusunan tujuan kita dalam berinvestasi. Yang kedua, menetapkan tingkat risiko. Jadi kita harus pastikan tingkat risikonya. Yang ketiga, estimasi risiko dan pengembalian dari investasi. Yang keempat, membuat portofolio yang optimal.
Portofolio ini bisa dipahami dalam investasi adalah berbagai kumpulan berbagai jenis investasi itu. Yang kelima, memeriksa kinerja investasi. Dan selanjutnya saya akan sampaikan apa sih bentuk-bentuk investasi itu. Bentuk-bentuk investasi itu ada investasi dalam, pertama ya, ada investasi dalam saham, kedua ada investasi dalam obligasi, ketiga ada investasi dalam reksadana, yang keempat ada investasi dalam properti, yang kelima investasi mata uang kripto, yang keenam investasi dalam emas logam mulia maksudnya. Ya, selanjutnya ada investasi dalam bisnis sendiri, maksudnya menginvestasi uang itu dalam bentuk bisnis kegiatan bisnis gitu. Selanjutnya ada investasi dalam pendidikan, ada investasi dalam seni, barang koleksi, dan paling penting adalah investasi dalam diri kita sendiri. Kita investasikan dalam pengetahuan, maksudnya proses pengembangan diri itu termasuk investasi. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang asas-asas hukum investasi. Sebenarnya investasi itu adalah hukumnya ya, adalah pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan aset sebagai berikut. Nih, asas kepastian hukum, kedua asas keterbukaan, ketiga asas akuntabilitas, keempat asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, 5 asas kebersamaan, 6 asas efisiensi berkeadilan, 7 asas berkelanjutan, 8 asas berwawasan lingkungan, 9 asas kemandirian, 10 asas keseimbangan dan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Sumber hukum investasi. Pertama, ada undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ketiga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, keempat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Dalil Al-Qur'an dalam investasi itu ada dalam surat Al-Baqarah, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir 100 biji. Pada setiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah luas karunia-Nya lagi Maha mengakui. Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, di mana ayat ini menjelaskan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Selanjutnya prinsip-prinsip investasi syariah. Pertama, mubah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur doror, bahaya, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya itu asalnya dari saya. Saya harap Bapak menerima tugas ini dan saya harap apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dipahami dengan jelas. Walaupun banyak kurang-kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.